وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah, para kepala lembaga, hafizakumullah jami'an, hadirin hadirat anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mengawali liqa yang mubarak ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan hidayah taufiknya kepada kita sekalian pada pagi hari yang penuh barakah ini, dapat kita bersama-sama berijtimah dalam rangka acara milad Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang ke-35. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ridhanya, anugerahnya, hifdznya, pemeliharaannya kepada Pondok Pesantren Al-Aziziyah dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga, para sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi sudah kita sama-sama dengarkan sekapur sirih dari santri senior Fadilatul Ustaz Marzuki Umar. Beliau dulu ini tidak seperti yang kalian lihat sekarang, masih sedikit agak bandel sedikit ya. Kalau dulu ketika beliau nyantri dulu ya, hanya saja mohon maaf mungkin tidak ada yang luput dari seluruh santri ini dari rotan saya dulu. Pengaruhnya kenapa? Karena kita mengajar di Mekah itu wajib membawa rotan. Bukan kita yang bawa, nanti ada asisten yang bawakan kita rotan, tempat duduk, sandaran, lengkap. Mengajar pertama dulu setelah ujian 30 juz di sana untuk pengkaderan guru tahfidzul Quran anak-anakku sekalian. Begitu masuk tempat mengajar masjid tahfidzul Quran, lihat anak-anak ini bandel sekali, la haula wala quwwata illa billah. Main salto dia, la haula wala quwwata illa billah. Hari pertama maka ada Ustaz Kabir namanya, Ustaz Ahmad Al-Yaman. Beliau pesan sama saya, Ustaz, tolong jangan abaikan mereka, perhatikan mereka dengan sepenuh hati dan pukul mereka. Dan bismillah, dan besoknya bawa mulai sudah perotan reaksi ya. Jadi sampai kita dikatakan mahir menggunakan rotan. Gimana mahir menggunakan rotan? Cara memukulnya supaya sakit itu beda. Cara anunya, maka dia panjang. Subhanallah. Maka kebiasaan
di Mekah ketika mengajar tahfiz pulang terbawa halaqah termasuk Ustaz Marzuki, ya mungkin tangannya dulu bengkak-bengkak, dia ratani, hafal berdiri di ratani. Tapi saya sangat kagum sama santri-santri kita. Kalau kita tanya mereka, apakah kalian sekarang saya bawa rotan atau tidak bawa? Bawa rotan Ustaz supaya kita rajin, kata. Apa disuruh bawa saja atau gimana? Kalau sekedar bawa, disuruh pukul supaya rajin. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi hikmah yang sangat luar biasa. Tapi Masya Allah, tabarakallah, setelah punya anak pertama yang namanya Muhammad Sulhi, sudah saya tidak lagi ada perasaan memukul, tidak mukul lagi, karena saya lihat anak-anak kita berbeda dengan anak-anak di Arab. Kalau anak-anak kita muti, taat, Masya Allah, tabarakallah. Tadi pagi saja 20 anak semua disimak, 20 dan semua hafal, termasuk anaknya Ustaz Ridwan. Saat tadi disimak setengah juz, ada yang disimak 1 juz, 20 anak semuanya hafal, tidak ada satupun yang dihafal, dan tidak pernah menggunakan rotan sama sekali, tidak pakai rotan, tapi kesadaran sendiri. Alhamdulillah. Akhwani billah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tadi sangat terharu dengan apa yang beliau sampaikan, tapi saya ingin doa daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ada sanjungan-sanjungan, Allahumma ja'alni khairan fima yaqul, ya Allah jadikan aku baik seperti yang dikatakan, waghfirli ma la ya'lam, ampuni aku terhadap apa yang ia tidak tahu, wala tu'adzibni bima yaqul, jangan siksa aku ya Allah karena sanjungan perkataan mereka. Itulah doa yang paling berharga tatkala kita mendapatkan sanjungan-sanjungan dari orang lain, dan sangat mengetuk hati kita, menjaga diri kita tidak terjadi riya dan sum'ah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa sedang menjadi talibul ilmi, menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Fahuwa fi sabilillah, dia sedang berjihad di jalan Allah. Talibul ilmi itu sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa diambil kata-kata orang yang sedang menuntut ilmu dia berada di jalan Allah? Itu artinya apa? Bahwa orang yang berjihad di jalan Allah terkadang terluka, bahkan terkadang terbunuh, meninggal syahid, ada luka, ada lelah, ada cobaan. Demikian pula orang yang menuntut ilmu pula itu, maka mesti ada tantangan dan rintangannya, ada cobaan-cobaan yang dihadapinya. Kadang-kadang cobaan itu ada dari diri sendiri di dalamnya, di diri sendiri, dan kadang-kadang dari eksternal, dari luar. Contoh misalnya, mungkin cobaannya bapaknya kawin lagi, misalnya, ya. Karena kita punya dulu ada seorang santri menghafal, sudah mau khatam Al-Quran, hanya tinggal beberapa juz saja terakhir. Maka bapaknya, maminya menikah lagi. Dia tidak rela, marah. Dia tinggalkan pondok, pergi ke Denpasar, bekerja di Denpasar sebagai kuli bangunan. Beberapa minggu tinggal di sana karena marah bapaknya menikah lagi. Itu cobaan dari luar, kadang-kadang dari diri sendiri. Ujian banyak, malam, bosan,
Ya, yang namanya syaitan mesti akan mengambil bagian. Kata para ulama, tatkala orang ini ingin mengaji, ingin duduk di majelis ilmu, maka dalam perjalanan dia digoda untuk tidak duduk di situ, dipalingkan. Jikalau dia mampu dipalingkan, maka habislah dia meninggalkan sesuatu yang sangat indah, sangat baik. Tapi kalau dia menang dalam godaan itu, dia masuk dalam majelis ilmu itu sendiri, maka dia digoda lagi. Kalau godaannya sebelum dia masuk di majelis ilmu akan dikatakan, majelis itu tidak cocok untukmu, majelis itu pembahasannya sangat ringan, rendah, engkau sudah pintar, tidak perlu masuk di situ. Itu satu. Yang kedua, syaitan itu akan menggoda, majelis itu tidak level kamu sangat tinggi, kau sangat rendah, tidak cocok duduk di sana. Godaan semacam itu. Apabila dia sudah masuk dalam majelis itu sendiri, akan digoda lagi oleh syaitan. Apa godaan syaitan? Maka dia digoda dengan godaan, kamu itu tidak ikhlas untuk ilmu. Orang tidak ikhlas menuntut ilmu, nanti tempatnya di neraka. Bisikan-bisikan syaitan terus menggodanya, sehingga dia bisa saja meninggalkan tempat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, jadikannya sebagai musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengajak kelompoknya supaya menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah, ada dua hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah an-niyah khalisah liwajhillah. Niat ikhlas karena Allah dimanapun kita berada. Suatu ketika saya dampingi Syekh Nuruddin Marbo ke Pancor, ma'ahad kumpul semuanya. Maka beliau sampaikan kepada Tolabul Ma'ahad, apa kata beliau? Kalian semua ini harus hati-hati. Datang ke sini untuk menuntut ilmu, jaga hati kalian, jaga niatnya. Jangan sampai nanti kalian menuntut ilmu di sini niatnya mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi menteri dan lain sebagainya, maka sangat hina kalau ilmu itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan suatu jabatan. Subhanallah. Maka jagalah hati. Tatkala Allah mentakdirkan kalian pergi untuk menuntut ilmu tempat-tempat yang luar biasa, Al-Azhar Syarif Mesir misalnya, atau ke Yaman, atau ke Madinah, atau tempat lain, jagalah hati. Jagalah hati. Maka menuntut ilmu agar kita dapat berilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan sampai kita belajar menuntut ilmu supaya merendahkan orang lain, wal'iyadzubillah, supaya membanggakan diri kepada orang lain, wal'iyadzubillah, supaya mendapatkan kedudukan nanti ketika kembali, wal'iyadzubillah. Maka semuanya itu artinya semu, tidak ada artinya. Na'udzubillahi min. Maka diperlukan niat yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, as-sabr, kesabaran. Harus sabar. Tidak ada sesuatu yang akan diperoleh yang berharga, nilainya hebat, tinggi, mulia, tapi tidak ada ujiannya. Tidak mungkin. Mesti ada cobaan, ada tantangan dan rintangan. Maka oleh karena itu, kalau mendapatkan kesulitan, ujian, bersabarlah. Fasbir wa ma sabruka illa billah.
bersabarlah, bersabar dalam menghadapi ujian dan tantangan dan rintangan itu. Maka insya Allah di balik cobaan itu mesti ada anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, hadirin rahimakumullah jami'an. Kembali kita kepada Al-Maghfurlah. Beliau adalah subhanallah, kalau kita bicarakan mesti kita akan meneteskan air mata. Banyak hal yang kita tidak mampu untuk melakukan seperti beliau. 1 minggu setelah beliau meninggal, datang ada orang dari Lombok Tengah. Ustaz, beliau itu datang. Beliau sampaikan, yang tidak tahu Al-Maghfurlah ini sudah meninggal. Kemudian beliau cerita, dia ada pondok kecil di Lombok Tengah. Setiap yang datang ke masjid yang diberikan harga semen oleh beliau, subhanallah, bisa diberikan harga semen. Didengar oleh ibunda apa yang disampaikan oleh seorang yang datang tadi, maka dipanggilnya, nak sini, ini ada kepeng kasih dia katanya oleh almarhumah. Jadi sakhawahnya, kemurahan itu tidak bisa kita tandingi, sulit sekali. Bahkan setelah meninggal dunia pun sempat memberikan uang untuk seseorang. Setelah meninggal dunia, apa ceritanya? Ada seorang alumni pondok dan suka mengaji, namanya Suhaili. Suhaili ini mimpi bertemu dengan almarhum Al-Maghfurlah. Eli labak berakapeng ketik main, labak berakapeng idang main ketik ubang terkapeng. Subuh Suhaili itu datang ke sini langsung ke makam, langsung kemudian ngaji, cerita sama saya. Subhanallah, apa maksudnya almarhum ini kalau milik kepeng ketik ketik? Setelah pulang dari sini Suhaili itu, subhanallah pulang, maka dia dipanggil oleh seseorang yang dulu pernah disuruh untuk jual tanah, tapi tanah itu laku sama orang lain. Nih Eli kebeng 20 juta, laku tanah mesti dengan lain. Subhanallah, itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya suatu ketika, mohon maaf, Al-Maghfurlah ini suaminya Haji Ustazah Zakiyah, Haji Siddiq. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepeng buah habis, persiapan gua mau habis. Tukang 20 dengan apa tengkahan selapuna atau tengkahan separuhnya. La ilaha illallah. Saya begitu dikatakan seperti tumben kita menghadapi bangunan dan sebelumnya tidak pernah menghadapi sesuatu bangunan seperti itu, maka saya tawajud kepada Allah. Ya Allah, kalau dulu masih almarhum selalu dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Tiba-tiba 2 hari setelah itu datang seseorang pakai topi koboi, celana di bawah dengkul sedikit. Mohon maaf, ketika pakai lepis, pakai lepis, ya, baju kaos, pakai songkok ke kiri, datang masuk ke masjid. Langsung dia tanyakan, almarhum Maghfurlah itu sudah berapa tahun meninggal? Oh, sudah sekian tahun meninggal. Duduk bicara. Langsung dia bilang apa? Kamu kesulitan biaya bangunan ya? Iya, saya bilang, kamu kesulitan. Bukan, iya. Sebentar ya, mohon maaf,
dia naikkan kakinya di atas meja, dia buka kaos kakinya yang di dalam kaos kakinya, dia keluarkan uang dari kaos kakinya, dia hitung itu jumlahnya $9.500. Bilang ini untuk pembangunannya. Saya kasih Ustaz Siddiq, suruh tuker, ketika itu ditukar dengan nilai 126 juta. Alhamdulillah, subhanallah. Aduh, Allah. Sampai orang ini sendiri, mohon maaf, datang ke rumah beberapa waktu berikutnya cerita, gimana saya bisa sampai di sini ya, katanya. Ya heran. Gimana saya bisa sampai di sini ya, kok bisa sampai di sini, katanya. Subhanallah. Dan satu lagi dia ceritakan bahwa ada namanya Syekh Adnan di Irak, punya anak di Yordan sedang kuliah kesehatan, kedokteran. Dia sudah tidak punya biaya, maka dia mimpi sama Syekh Adnan itu ini. Mimpi Syekh Adnan, dia lo apa? Lalu dia telepon ke Irak temannya, carikan saya tentang Syekh Adnan. Ada masalah apa dia Syekh Adnan itu? Oh, Syekh Adnan itu dia baik, hanya saja anaknya dia tidak punya biaya di Urdun, Yordan, dan mungkin saja dia akan dikeluarkan dari kuliahnya, tidak ada biayanya. Maka dia cari anaknya itu karena beliau di Urdun, langsung kebetulan diberikan biaya. Dia tanya sama saya lagi, ngomong sama saya, apa doanya Syekh Adnan itu ya, sehingga Allah kirim saya, katanya, untuk membantu anaknya yang mulia itu. Subhanallah, Masya Allah. Ini beliau ini luar biasa, luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Ini yang sangat istimewa, luar biasa. Sekarang ini sudah mungkin ada 1 tahun lebih memberikan biaya untuk anak-anak yatim sekitar 40 orang. Saya luar 40 orang setiap bulan, 400.000 satu orang setiap bulan, kali 40 anak, dan setiap bulan diberikan. Alhamdulillah, subhanallah. Maka alhamdulillah, keberkahan demi keberkahan yang Allah limpahkan kepada al-maghfurullah, dan mudah-mudahan terus terlimpahkan kepada kita, generasi-generasi selanjutnya, kepada murid-murid beliau, kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa terus mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sedikit membagi doa kepada beliau. Tatkala nanti berdoa setiap habis sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, mohon nanti setelah zikir itu untuk mengucapkan kalimat lana wali walidayna wali masyaikhina wali man lahu haqqun alaina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khassatan li mu'assisina usikum wa nafsi bitaqwallah. Selanjutnya doa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.